Honduras, sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang menawarkan panorama alam yang indah, pantai tropis yang memukau, serta warisan sejarah budaya Maya yang menakjubkan. Namun, di balik keindahan ini, Honduras menyimpan sisi gelap yang mengundang perhatian dunia. Negara ini dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Bagaimana bisa negeri yang begitu kaya akan pesona alam yang indah menjadi tempat di mana ketakutan dan kekerasan merajalela? Kota-kota terbesar di Honduras seperti San Pedro Sula dan Tegucigalpa memiliki reputasi yang mencekam. San Pedro Sula bahkan sempat menyandang gelar sebagai kota paling berbahaya di dunia selama beberapa tahun. Pembunuhan, perampokan, pemerasan, dan kekerasan terjadi di mana-mana. Rata-rata angka pembunuhan di Honduras sangat tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Setiap hari, kisah-kisah tragis menjadi kenyataan di sini, menyelimuti kehidupan masyarakat dalam ketakutan yang terus-menerus. Salah satu penyebab utama dari kekerasan ini adalah keberadaan geng kriminal yang sangat kuat seperti Mara Salvatrucha dan Barrio 18. Geng-geng ini tidak hanya sekadar kelompok kriminal biasa. Mereka adalah organisasi yang sangat terstruktur, mengendalikan wilayah tertentu dengan kekerasan dan ketakutan. Dari perdagangan narkoba hingga pemerasan, geng-geng ini menciptakan suasana tidak aman yang membuat warga biasa hidup dalam kecemasan. Siapapun yang berani menentang mereka, seringkali harus menerima konsekuensi yang mengerikan. Kekerasan di Honduras juga diperparah oleh tingkat korupsi yang tinggi di dalam pemerintahan dan kepolisian. Tidak jarang ditemukan kasus di mana pejabat pemerintah dan anggota kepolisian terlibat dalam jaringan kriminal. Mereka yang seharusnya menjaga keamanan justru kadang bekerja sama dengan kartel dan geng untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sistem hukum yang lemah dan aparat penegak hukum yang korup membuat masyarakat merasa tidak terlindungi. Kepercayaan terhadap institusi pemerintahan semakin menipis, meninggalkan warga Honduras dalam ketidakpastian. Kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja juga turut memicu kekerasan di Honduras. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan akses pendidikan yang minim, banyak anak muda yang merasa tidak memiliki masa depan. Mereka akhirnya terjebak dalam lingkaran kekerasan, bergabung dengan geng sebagai cara untuk mencari penghidupan. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa mereka untuk memilih jalan ini demi bertahan hidup. Dan ini semakin memperkuat geng-geng kriminal, menciptakan siklus yang sulit dihentikan. Di tengah kondisi yang mengerikan ini, warga sipil menjadi korban utama. Banyak yang hidup dalam ketakutan setiap hari, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti pergi ke sekolah atau bekerja. Di beberapa wilayah, masyarakat harus membayar uang keamanan kepada geng agar tidak diganggu. Situasi ini membuat warga kehilangan kebebasan mereka dan merasa terpenjara di tanah kelahiran mereka sendiri. Meski begitu, di tengah keputusasaan, masih ada upaya dari masyarakat untuk mendesak perubahan dan mengupayakan perdamaian. Honduras mungkin saat ini dikenal sebagai negara yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Namun, di balik kegelapan itu,
ada harapan yang tetap hidup. Banyak orang di Honduras yang berjuang demi masa depan yang lebih baik, menginginkan kehidupan yang damai dan aman. Mereka bekerja keras untuk memutus rantai kekerasan yang membelenggu negara ini. Dan bagi mereka, meskipun perjalanan ini sulit, mereka percaya bahwa suatu hari nanti, Honduras akan dikenal bukan hanya karena bahaya, tetapi juga karena keberanian rakyatnya untuk bangkit dari kegelapan